Hari ini kita mau kasih kalian sebuah film yang berjudul In Time. Film ini menceritakan bagaimana kalau waktu kita untuk hidup diperjualbelikan. Tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pembukaan film, kita diberitahu keadaan pada tahun 2169 di mana semua orang sudah direkayasa genetiknya agar penuaan mereka berhenti di usia 25 tahun saja. Pada saat itu, uang bukanlah barang yang berharga lagi, melainkan waktu atau timer yang disematkan di lengan mereka untuk menjadi satu-satunya alat transaksi pada kala itu. Serta hanya kaum elit dan orang-orang kaya raya yang bisa membeli waktu agar mereka bisa hidup selamanya. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu cuman bisa menyambung hidup mereka dengan cara bekerja. Dan upah mereka dibayarkan dalam bentuk waktu yang ditransferkan ke masing-masing orang atau disimpan ke dalam time capsule. Peran utama kita bernama Will Salas diperankan oleh Justin Timberlake yang sedang memberikan ucapan ulang tahun kepada ibunya yang ke-50 tahun. Tapi wajah ibunya masih terlihat sangat muda dan cantik, bahkan mereka berdua seperti sepantaran. Ibunya mengatakan bahwa ia mempunyai waktu kurang dari 3 hari untuk membayar hutang, tagihan listrik, angsuran motor, arisan, dan lain-lain. Bahkan ibunya masih sempat memberikan waktunya kepada Will dengan cara saling bersalaman di pergelangan. Cara ini juga dipergunakan sebagai ajang taruhan panco di kota Dayton. Sepulang bekerja, Will pergi ke salah satu bar bersama temannya yang bernama Borel. Borel memberitahu Will bahwa ada salah satu orang di bar tersebut yang memiliki waktu 1 abad. Will berusaha mengingatkan pria tersebut bahwa ada orang yang ingin mengambil waktunya. Tak lama, sekelompok gangster yang dipimpin oleh Fortis datang menghampiri pria tersebut, berencana untuk mengambil waktu 1 abad itu. Sebelum itu terjadi, Will berusaha membantu kabur pria itu ke salah satu bangunan kosong. Di sana Will berkenalan dengan pria kaya tersebut yang bernama Henry Hamilton yang tinggal di New Greenwich. Kota itu berbanding terbalik dengan kota Dayton, di mana orang-orang kaya hidup di sana yang memiliki banyak waktu memungkinkan mereka hidup abadi. Henry sendiri bosan dengan hidupnya yang sudah berusia 105 tahun dan ingin mengakhiri hidup. Keesokan harinya, Henry diam-diam memberikan 100 tahun lebih kepada Will yang sedang tertidur pulas. Saat terbangun, Will melihat ke arah jendela di mana di sana Henry sedang menunggu detik-detik kematiannya. Kemudian Will datang menemui Borel dan memberikan waktu 10 tahun. Ia memperingatkan kepada Borel untuk berhati-hati atas waktu yang dimilikinya, karena bisa membahayakan dirinya dari para pencuri waktu. Dan Will pun bergegas menemui ibunya di tempat persinggahan bus dan berniat untuk berangkat ke New Greenwich bersama-sama. Di sisi lain, ibunya ternyata tidak bisa membayar ongkos bus yang tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Sedangkan waktu yang dimilikinya hanya setengah jam saja. Mau tidak mau, dia harus pulang ke Dayton dengan berlari. Sementara Will yang sudah menunggu ternyata tidak melihat ibunya turun dari bus. Will kemudian berlari dan akhirnya bertemu dengan ibunya yang sudah susah payah berlari pulang. Tetapi sangat disayangkan, waktunya kurang 1 detik saja untuk bisa diselamatkan oleh Will. Will pun harus melihat ibunya tewas dalam pelukannya.
Setelah itu Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich sendirian dengan menggunakan sebuah taksi. Will pun akhirnya sampai di sana dan langsung menyewa kamar hotel yang paling mahal. Dengan bekal waktu yang ia miliki, Will pergi ke sebuah kasino dan bermain poker. Di meja itu, dia menghadapi seorang kaya raya yang bernama Philip Weiss. Yang memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Sylvia Weiss yang diperankan oleh Amanda Seyfried. Di permainan ini, Will nyaris kehilangan hampir seluruh waktu yang ia pertaruhkan melawan Philip Weiss. Untung saja insting berjudi Will sangat kuat sehingga mengalahkan kartu Three of Time milik Phillips dengan kartu Strike miliknya. Sehabis permainan, Sylvia mengundang Will untuk menghadiri pestanya besok. Will akhirnya menghadiri undangan tersebut dengan mobil sport mewah yang baru saja ia beli. Sementara itu, petugas timekeeper yang dipimpin oleh Raymond Lyon yang diperankan oleh Cillian Murphy mencurigai transaksi waktu yang mencurigakan di New Greenwich, dipicu oleh tewasnya Henry Hamilton. Dan kemudian mereka melacak Will Sales yang tiba-tiba menerima lonjakan pertambahan waktu yang sangat tidak wajar, yaitu lebih dari 1 abad. Mereka juga tidak perlu waktu lama untuk menemukan Will dan langsung mendatanginya di pesta Phillips. Mereka menginterogasi Will di sana. Will sudah menjelaskan yang sebenarnya, tetapi masih tidak dipercayai oleh timekeeper. Sehingga hampir seluruh waktu Will disita dan menyisakan hanya 2 jam saja. Akhirnya Will memberontak dan menjadikan Sylvia menjadi sandranya untuk bisa kabur. Dikarenakan waktu Will hanya tersisa 1 jam, dia meminta waktunya kepada Sylvia. Sylvia juga tidak mau memberikannya karena dia juga mengira bahwa Will yang membunuh Henry. Cerita pun berlanjut keesokan harinya. Will sedang mengendarai mobil, ia tidak sadar melindas spike trap yang menyebabkan mobilnya terguling hingga jatuh ke bawah selokan. Saat dalam keadaan pingsan, Fortis dan anggota datang dan mengambil semua waktu milik Sylvia yang menyisakan waktu hanya 30 menit saja. Mereka langsung bergegas ke rumah Borel untuk meminta bantuan. Tapi di sini, istri Borel memberitahu bahwa Borel sudah meninggal. Will yang sedang kebingungan melihat berlian Sylvia yang dapat dijual ke sebuah pegadaian. Tetapi sangat disayangkan cuma dihargai 2 hari saja. Setelah itu Will menelpon Phillips untuk meminta tebusan senilai 1000 tahun untuk didistribusikan ke jalur waktu Dayton. Namun Phillips menolak permintaan tersebut. Karena kehabisan rencana, Will membiarkan Sylvia pulang. Tapi Sylvia makin menggila, dia mendapatkan ide yaitu biar dirinya sendiri yang akan meminta tebusan kepada ayahnya untuk memberikan 1000 tahun untuk Dayton. Saat sedang menelpon ayahnya, dia melihat Raymond yang menodongkan senjata kepada Will. Pada saat itu pula, Sylvia langsung menembaki Raymond. Kemudian, di sini Will memberikan waktu kepada Raymond. Sebagai gantinya, Will akan mengambil mobilnya dan kabur bersama Sylvia. Karena kini mereka berdua menjadi buronan, mereka berulah dengan merampok bank milik ayahnya Sylvia yang berada di Dayton. Ratusan time kapsul mereka curi dan membagikannya kepada rakyat Dayton yang membutuhkan. Ketika Will sibuk bercocok tanam, mereka disergap oleh Raymond dan anggotanya. Beruntungnya mereka berhasil kabur dan melompati jendela. Keesokan hari, Will disergap untuk kedua kalinya oleh Fortis dan kawanannya, yang sudah lama mencari Will. Fortis dan Will kemudian terlibat adu pancu dengan taruhan waktu mereka sampai habis. Di sini Will hampir saja kalah, namun Will berhasil membalikkan keadaan dan membuat Fortis kehabisan waktu dan tewas.
Tak hanya menewaskan bosnya, Will pun membunuh anggotanya semua. Karena putus asa, keadaan Dayton tidak berubah karena harga jual semakin melonjak. Mereka berdua memutuskan untuk merampok time kapsul yang berisi 1 juta tahun milik Philip Weiss. Sylvia mendatangi ayahnya tersebut dan berpura-pura menyerah. Sementara Will menyamar menjadi salah satu pengawal Philip Weiss. Misi mereka pun berhasil. Namun sebelum pergi, Will mengatakan kepada Phillips bahwa Will tidak ingin Dayton menjadi wilayah terdiskriminasi lagi, yang mana selama ini ada begitu banyak orang yang hidup dalam kesusahan untuk menunjang perekonomian kota New Greenwich. Di lain tempat, Timekeeper mendeteksi ketidakwajaran penyebaran waktu di Dayton, dan Raymond kembali mengejar Will dan Sylvia. Pada saat berhasil menangkap mereka, sayangnya Raymond lupa untuk mengisi waktunya. Raymond pun harus tewas kehabisan waktu. Will dan Sylvia juga tidak punya banyak waktu, di mana masing-masing dari mereka hanya mempunyai waktu kurang dari 1 menit. Bukannya mencari bantuan, Will dan Sylvia melakukan hal yang diinginkan para jomblo. Menyadari adanya time kapsul di mobil Raymond, Will dan Sylvia berlari menuju ke sana dan mereka berdua pun terselamatkan. Terlihat di berita, penduduk Dayton mulai pindah ke kota New Greenwich karena semua penduduk sudah punya banyak waktu untuk hidup mereka dan meninggalkan pekerjaan mereka karena semua pabrik di sana sudah dinonaktifkan. Sementara itu, partner dari Raymond yang bernama Jigger memerintahkan Timekeeper lain untuk berhenti menjadi Timekeeper. Dan scene berakhir di mana Will dan Sylvia akan merampok bank yang lebih besar. Film pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian? Semoga kalian terhibur atas film ini. Nantikan next spoiler dari kami dan jangan lupa untuk support kami dengan tidak mensubscribe channel ini agar kami tidak semangat membuat video lainnya. Akhir cerita, seperti biasa, terima kasih.